Sawa dari kelas 10 MIPA 6, absen 10. Hai, bagaimana kabar kalian semua? Tentu baik bukan? Hari ini saya akan menyampaikan penyalahgunaan nafsa. Yuk simak video berikut. Yang pertama, pengertian nafsa. Nafsa adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Nafsa adalah zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan 1, narkotika. Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya, kokain, ganja, dan heroin. Golongan 2, narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya, morfin dan petidin. Golongan 3, narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaan banyak dipergunakan untuk terapi serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan. Contoh, kodein. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental, dan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan 1, psikotropika yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom ketergantungan kuat. Contoh, ekstansi. Golongan 2, psikotropika yang digunakan untuk pengobatan dan dapat dipergunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat. Contoh, amfetamine. Golongan 3, psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan sedang. Contoh, phenobarbital. Golongan 4, psikotropika yang digunakan sebagai pengobatan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan ringan. Contoh, diazepam dan nitrazepam. Zat aktif. Zat aktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi minuman beralkohol yang mengandung etanol, etil alkohol yang berfungsi menekan susunan saraf pusat, dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika, maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A kadar etanol 1-5%, golongan B kadar etanol 5-20%, golongan C kadar etanol 20-45%. Inhalasi adalah gas sirup dan solvent mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang, keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. Tembakau. Tembakau adalah zat aktif yang mengandung nikotin dan banyak yang digunakan di masyarakat. Dampak atau efek nafsa berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari gangguan nafsa dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan depresan atau donet. Contoh, opioida, yaitu morfin, heroin, dan kodein. Sedatif, yaitu obat penenang. Hipnotik, yaitu obat tidur. Dan tranquilizer, obat anti cemas. Golongan stimulator atau upper, yaitu contoh, amfetamine, yaitu sabu dan ekstasin, dan kokain. Golongan halusinogen. Contoh, kanabis atau ganja. Sejarah nafsa. Awal adanya narkoba yaitu di Samaria pada tahun 2000 sebelum Masehi yang dikenakan dengan opium atau candu. Bunga opium tumbuh subur di dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran bunga opium ke arah Cina, India, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Pertumbuhan bunga opium di Cina sangat subur dalam penyebaran.
Cara mengobati pecandu nafsa. Pertama, pemeriksaan. Kedua, detoksifikasi. Tiga, stabilisasi. Empat, pengolahan aktivitas. Lima, olahraga. Enam, terapi akupuntur. Cara mencegah nafsa. Pertama, jangan pernah mencoba-coba menggunakan narkotika. Dua, mengetahui berbagai macam dampak buruk nafsa. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang buruk. Empat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. 5. Selalu ingatkan bahwasan ancaman hukuman untuk penyalahgunaan nafsa. 6. Gunakan waktu dan tempat yang aman. 7. Bersandailah dengan keluarga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.